Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu Tegede Diat Mike, SE AKMSI selaku pembimbing utama. Yang saya hormati I Gusti Ayu Purnamawati, SE MSE AK selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SA MSI selaku penelaah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomang Suandani, NIM 17170531336 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Penerapan Teknologi Asisten Model, Kemudahan Pengguna, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan e-commerce. Studi kasus pada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Nah, cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi membuat seluruh kegiatan dan seluruh kebutuhan sangat mudah didapatkan hanya dengan melalui genggaman tangan. Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat, organisasi, maupun perusahaan yaitu adalah internet. Kemunculan internet mengubah cara orang berkomunikasi dan juga mengubah cara orang untuk berbisnis. Hal tersebut dapat terjadi karena internet dapat menghubungkan lebih luas ke banyak orang, seperti masyarakat, organisasi, pelaku usaha, maupun perusahaan. Hal ini juga didukung dengan mudahnya mengakses internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Indonesia merupakan 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat pertama, menurut Tangkari 2019. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce memiliki nilai ekonomis yang bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, UKM yang sudah memanfaatkan teknologi sangat terbantu dengan adanya e-commerce tersebut. Pada September 2019, salah satu UKM produsen baju Bali, yaitu Dani Collection, yang berlokasi di Desa Gegel, Kecamatan Klungkung mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan wawasan tentang promosi dan penjualan produknya menggunakan layanan e-commerce. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan pelaku UKM di Kecamatan Klungkung dapat memanfaatkan pelatihan dan penggunaan e-commerce dengan baik. Akan tetapi, masih banyak pelaku UKM yang enggan untuk menggunakan layanan e-commerce dengan dalih yang pertama, masih banyak pelaku UKM yang belum paham akan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan layanan e-commerce. Hal ini terjadi karena keterbatasan dalam informasi. Yang kedua, yaitu pelaku UKM yang tidak mengerti produk e-commerce akan mengurungkan minatnya untuk menggunakan layanan e-commerce, sehingga banyak pelaku UKM lebih memilih untuk bertransaksi secara langsung. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpercayaan pelaku UKM pada sistem transaksi menggunakan e-commerce. Yang keempat, yaitu pelaku UKM takut akan resiko yang didapat jika menggunakan layanan e-commerce. Nah, diantaranya yaitu ada resiko kekhawatiran tentang adanya penipuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Teknologi Asisten Model, Kemudahan Pengguna, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan e-commerce. Studi kasus pada UKM di Kecamatan Klungkung. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyaknya pelaku UKM yang belum paham akan kemudahan bertransaksi menggunakan e-commerce. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang terjadi di kalangan pelaku UKM. Yang kedua, yaitu pelaku UKM yang tidak mengerti produk e-commerce akan mengurungkan minatnya untuk menggunakan produk e-commerce, sehingga banyak pelaku UKM yang lebih memilih untuk bertransaksi secara langsung. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpercayaan pelaku UKM pada sistem bertransaksi menggunakan e-commerce. Yang keempat, pelaku UKM takut akan risiko yang didapat jika menggunakan layanan e-commerce, di antaranya yaitu risiko kekhawatiran tentang adanya penipuan. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu kemudahan pengguna, kepercayaan, risiko, dan minat penggunaan e-commerce. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah.
Yang pertama, apakah persepsi kemudahan pengguna berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung? Yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung? Yang ketiga, yaitu apakah risiko berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah pengaruh persepsi kemudahan pengguna terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Yang kedua, mengetahui apakah pengaruh kepercayaan terhadap minat penggunaan layanan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Yang ketiga, mengetahui apakah pengaruh resiko terhadap minat penggunaan e-commerce dalam bertransaksi pada UKM di Kecamatan Klungkung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat bagi pengembangan ilmu. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan atau pengetahuan di bidang yang berkaitan dengan penelitian sejenis. Ada pemanfaat praktis, yaitu yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang dan menambah wawasan berpikir dan memperluas pengetahuan baik dari teori maupun praktek. Yang kedua yaitu bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian yang selanjutnya. Bagi pelaku UMKM dan UKM, dapat memberikan pemahaman lebih akan manfaat penggunaan layanan e-commerce dan dapat menunjang kinerja pelaku UKM yang ada di Kecamatan Klungkung. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau referensi yang bermanfaat untuk sivitas akademika. Baik, selanjutnya yaitu ada kajian teori. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori teknologi asisten model. Nah, atau biasa disebut dengan TAM. Nah, TAM ini merupakan model teori yang dikembangkan guna mengetahui tingkat penerimaan sebuah sistem teknologi baru di kalangan pelaku pengguna teknologi informasi. Menurut Rahmawati dan Yuliana 2020. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986. Teori ini merupakan pengembangan dari Theory of Resonant Action atau TRA. Nah, oleh Adson dan Fishbein pada tahun 1980. Nah, TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA, yaitu kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian. Nah, tujuan utama dari TAM adalah untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap sikap dan tujuan penggunaan komputer. Yang selanjutnya yaitu persepsi kemudahan pengguna, persepsi kepercayaan, persepsi resiko, usaha kecil dan menengah atau UKM, e-commerce yang terdiri dari pengertian e-commerce, jenis-jenis e-commerce, dan metode pembayaran e-commerce. Dan yang terakhir itu ada minat bertransaksi menggunakan e-commerce. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Puspaningtyas yaitu pada tahun 2016, persepsi kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce. Yang kedua dari Yolanda dan Widijoko 2016, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce. Yang ketiga, penelitian dari Somat dan Purnomusidi tahun 2016. Nah, kontur kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Yang keempat, penelitian dari Utami dan Suwarno pada tahun 2017. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan, manfaat, dan risiko berpengaruh signifikan terhadap minat pembeli untuk menggunakan sistem e-commerce. Selanjutnya, penelitian dari Budiastuti dan Muid pada tahun 2020, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel risiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce. Dan penelitian yang terakhir yaitu dari Saputri 2020, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan variabel risiko belanja berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi daring atau online di Tokopedia.
Baik, selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu model kerangka tersebut tersusun dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah kemudahan pengguna atau X1, kepercayaan yaitu X2, dan risiko X3. Sedangkan variabel dependennya dalam penelitian ini adalah minat penggunaan e-commerce atau Y. Keterangan. Nah, terdapat tanda panah. Itu merupakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis, yaitu yang pertama, H1, kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. H2, kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Dan H3, persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Klungkung, khususnya UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UKM. Alasan peneliti menggunakan lokasi pada UKM di Kecamatan Klungkung karena sudah pernah dilakukannya pelatihan pemasaran secara online berbasis e-commerce. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Nah, peneliti melakukan penelitian tentang penerapan teknologi asisten model, kemudahan pengguna, kepercayaan, dan risiko terhadap minat penggunaan layanan e-commerce. Studi kasus pada usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan survei lapangan. Nah, instrumen dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan ke responden, yaitu kepada pelaku UKM di Kecamatan Klungkung. Setelah data terkumpul, kemudian diuji dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Teknik analisis data selanjutnya disajikan, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM di Kecamatan Klungkung dengan jumlah UKM di Kecamatan Klungkung pada tahun 2021 sebanyak 1.113 pelaku UKM. Penentuan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan purposive sampling. Kriteria yang disajikan sebagai acuan pengambilan sampel adalah yang pertama, sampel merupakan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Klungkung. Yang kedua, sampel sudah mengenal e-commerce atau online shopping. Yang ketiga, sampel pernah melakukan transaksi online minimal 1 kali. Untuk menentukan jumlah sampelnya, yaitu menggunakan rumus Slovin. Nah, di mana sampel yang didapat yaitu sebanyak 92 responden. Baik, selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Nah, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran yaitu skala Likert 5 poin. Baik, selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Nah, variabel yang pertama yaitu kemudahan pengguna. Indikatornya adalah yang pertama, mudah dipelajari dan penggunaannya fleksibel. Yang kedua, sistem dapat mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan pengguna. Yang ketiga, penggunaan mudah serta pengefisien waktu. Yang keempat, mudah untuk dioperasikan. Variabel yang kedua yaitu kepercayaan. Indikatornya adalah yang pertama, jaminan kepuasan. Yang kedua, keperhatian. Yang ketiga yaitu keterusterangan. Variabel yang ketiga yaitu persepsi resiko. Nah, indikatornya yaitu risiko produk. Yang kedua, risiko transaksi. Dan yang ketiga yaitu risiko psikologis. Yang terakhir yaitu ada minat penggunaan e-commerce. Nah, indikatornya yaitu yang pertama, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mempunyai manfaat. Yang ketiga, ketepatan dalam pembelian produk. Dan yang keempat yaitu pembelian secara berulang. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang kedua itu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas.
Nah, yang ketiga yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.